Pembukaan yang sementara berlangsung. Yang kedua, ibadah. SH pangkat AKP Purnawirawan NRT 63030732 jabatan Purnawirawan Polri Kesatuan Polresta Sorong Kota, dilahirkan di Kabupaten Temanggung 25 Maret 1963, anak dari ayah Rejo Dikromo almarhum, ibu Wakeum almarhum. Pendidikan umum SD lulus tahun 1975, SMP lulus tahun 1979, SMA lulus tahun 1983, S1 lulus tahun 2013. Pendidikan Polri Secaba Polri tahun 1985, TAG Polri tahun 2011. Shalom. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama, marilah kita selaku umat yang percaya, kita menaikkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang punya hidup ini. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kita kekuatan dan kesehatan. Yang saya hormati Ibu Walianto bersama dengan anak-anak dan cucu. Yang saya hormati keluarga besar almarhum Bapak Wilianto serta seluruh rumpun keluarga yang ada. Yang saya hormati Bapak Kapolresta Sorong atau yang mewakili beserta dengan jajarannya. Yang saya hormati hamba Tuhan Ibu Pendeta Flora Eftan selaku Ketua PMJ GKI Betel Malasilen, serta rekan-rekan majelis Rayon Silo yang saya kasihi dan hormati di dalam nama Tuhan Yesus, serta seluruh warga jemaat, seluruh masyarakat yang turut mengambil bagian dalam duka yang dialami oleh keluarga di tempat ini. Perkenankan saya mewakili Majelis Betel Malasilen dan secara khusus Majelis Jemaat Rayon Silo, di mana almarhum bergabung selaku anggota jemaat di rayon ini. Beliau bergabung di Jemaat Betel Malasilen kurang lebih 2 tahun. Karena sebelumnya beliau ada di Aspol dan beliau juga menjadi pelayan di sana, tetapi setelah selesai tugas atau tanggung jawab almarhum di sana, baru dia masuk di sini dan bergabung dengan kami di Jemaat Betel Malasilen. Itu yang secara singkat dapat kami sampaikan. Nah, oleh karena itu, mewakili Jemaat Betel Malasilen dan secara khusus majelis, kami merasa kehilangan seorang bapak yang sesungguhnya kehadiran beliau kami sangat menyambutnya. Beliau dalam setiap ibadah tidak pernah meninggalkan kesempatan atau waktu. Beliau tidak pernah terlambat dalam setiap ibadah. Nah, oleh karena itu, saya selaku anggota PKB sangat merasa ditinggalkan oleh seorang sosok yang sebenarnya juga kami dapat jadikan panutan di dalam beribadah secara khusus untuk umat yang ada di rayon Silo ini. Dan bahkan juga di dalam ibadah-ibadah, setiap ibadah yang dilaksanakan di gereja, beliau juga
bersama dengan ibu tidak pernah alfa untuk beribadah. Nah, oleh karena itu semoga apa yang beliau lakukan selama ini kiranya Tuhan mau menempatkan di sisinya sesuai dengan apa yang telah dilakukan dan imannya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami selaku majelis Jemaat Bethel Malasilen menyampaikan terima kasih kepada kita sekalian yang telah meluangkan waktu bersama-sama dengan kami untuk membagi duka berkenan dengan kepergian saudara kami, Bapak Walianto, ke pangkuan Bapa di sorga. Semoga kepergian beliau dapat meninggalkan jejak-jejak yang baik untuk kami sekalian, kami dapat tiru untuk kami lanjutkan di dalam pelayanan secara khusus bagi kami majelis yang ada di Rayon Siloh. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang sudah turut membagi duka bersama dengan keluarga. Kami ucapkan terima kasih dan saya akhiri ucapan ini dengan mengucapkan shalom dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sambutan berikutnya dari keluarga akan diwakili oleh Ketua PP Polri Cabang Kota Sorong kepada Bapak AKBP Purnawirawan Oni Lebelau SE. Saya persilakan. Shalom. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat keluarga besar Pak Walianto, anak-anak yang ada siang hari ini, yang terhormat Ketua Majelis Jemaat Bethel Malasilen, anggota jemaat dan warga jemaat yang kami hormati, yang terhormat rekan-rekan dari anggota Polresta Sorong yang hadir di siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu hadir menghadiri pemakaman di siang hari ini. Kemudian yang sangat saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan anggota Persatuan Purnawirawan Polri Cabang Kota Sorong yang hadir di saat ini beserta keluarga. Yang terhormat Bapak Ibu warga masyarakat, warga jemaat yang hadir siang hari ini bersama-sama kami untuk ibadah pelepasan pemakaman. Di siang hari ini kami selaku umat beragama patut mengucap syukur pada Tuhan karena begitu besar kasih Tuhan buat kita semua. Dapat kita sampai saat ini kami ada dengan aman dan bahagia selamat. Terima kasih Bapak Ibu hadir bersama kami untuk sama-sama menghadiri ibadat pelepasan anggota kita ya, AKB Purnawirawan Walianto di siang hari ini. Saya perlu jelaskan bagi Bapak Ibu bagaimana hidup dan kerjanya dari almarhum ini. Almarhum ini bergabung dengan saya sebagai anggota Polri Purnawirawan Polri Kota Sorong ini sudah ada 2 tahun ini, dan dia ditunjuk sebagai bendahara. Saya sangat senang bekerja dengan dia, almarhum ini. Dan dia sangat rajin, cekatan, cermat, dan sangat teliti dalam setiap tugas yang dibebankan untuk dikerjakan. Jadi setiap tugas saya lepas saja dia yang kerjakan. Saya tinggal tanda tangan saja, karena saya tahu bagaimana kepintaran dia, kecekatan dia untuk bekerja. Jadi dia meninggal ini saya merasa kehilangan. Dan kemarin saat tidur saya merasa kehilangan. Saya pincang bagaimana Purnawirawan Polri ke depan. Ya, aku mau dikata Tuhan berkehendak lain. Saya sangat membutuhkan dia sebenarnya, almarhum. Dia rajin, tidak pernah menuntut balas jasa, tidak pernah menuntut terima kasih. Sungguh luar biasa anak ini, adik ini. Jadi setelah tengah malam saya dapat berita dia meninggal. Setiap pagi saya sudah tidur, saya nangis di rumah sendiri itu. Saya sangat sayang dia anak ini. Itu luar biasa sangat sayang dia. Ini membuat saya kehilangan dalam tugas pekerjaan sebagai Purnawirawan Polri di Kota Sorong ini. Luar biasa dia sama istri yang sangat menunjang saya dalam tugas pekerjaan setiap hari. Dan itu kegiatan-kegiatan Polri, Bapak Ibu. Jadi kemarin sehari saya di sini. Saya tidak sampai hati meninggalkan dia begitu.
Kan dia merasa jasa dia telah menolong saya sepanjang hidupnya itu. Luar biasa kasih sayang dia. Dia rajin. Semua tugas pekerjaan sekretaris, dia bilang, Bapak, enggak usah sekretaris kerja, saya yang kerja. Jadi satu tanda tangan saja. Luar biasa anak ini. Itu pengalaman dia sebagai anggota Polri, terbawa sampai ke pensiun, sampai ke purnawirawan, sampai saat dia meninggal ini. Luar biasa. Dan saya percaya apa yang dia kelola itu pasti baik, keuangan, administrasi. Saya jamin bahwa itu semua baik. Dan saya percaya dia pasti kerja yang baik. Dengan kepergian dia siang hari ini, saya betul-betul merasa kehilangan. Saya pincang. Dari kemarin saya bicara dengan teman-teman saya, siapa kira-kira pengganti dia yang bisa bekerja seperti dia? Kemarin siang hari kita di sini, saya bingung mencari orang yang kira-kira rajin bekerja seperti dia, cekatan dan tanpa balas jasa. Nah ini luar biasa. Itu Bapak Ibu ya. Jadi di siang hari ini betul-betul saya mendoakan dia pasti mendapat tempat yang lain di situ. Ada pengabdiannya sebagai majelis jemaat, sebagai anggota Polri, luar biasa pengabdiannya ini. Saya yakin Tuhan akan terima di tempat Tuhan, masuk ke surga. Saya yakin itu. Saya juga majelis jemaat di BTN, di Kalvari BTN. Siang malam saya berdoa untuk dia. Tuhan tempatkan dia di situan sesuai dengan amal ibadahnya. Dan saya yakin pasti dia masuk surga. Saya yakin. Ibu Alia itu tidak usah khawatir, dia pasti masuk surga yang ini. Ya. Itu yang saya harapkan bagi Bapak Ibu siang hari. Mari kita mendoakan. Sebentar kita akan melepaskan dia tempat yang terakhir. Dan saya yakin Tuhan akan beri cuaca yang baik bagi kita untuk melepaskan rekan kita, adik kita, anak kita ini. Ya. Selamat jalan adikku, selamat jalan anakku untuk menghadap Tuhan. Dan apabila ada hutang-hutang atau salah dosa buat teman-teman, keluarga, jemaat, saya mohon ampuni dia, mohon ikhlaskan hutang-hutangnya sehingga tidak menjadi halangan buat dia untuk menghadap Tuhan. Saya mohon kasih sayang dari Bapak Ibu semua untuk menolong saudara kita, anak kita ini, sehingga menghadap Tuhan tidak ada halangan buat dia dan keluarga yang ditinggalkan, diberi kekuatan, kesehatan, kemampuan, hiburan buat mereka. Saya kira demikian yang dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu. Tuhan berkati kita selalu. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada tahap berikutnya beribadah. Ibadah kita pada siang hari ini akan dilayani oleh Ibu Ketua PMJ Jamal PT Malasilen, Ibu Pendeta Flora Estan SSI Teo. Para majelis yang bertugas, saya persilakan. Persekutuan yang diberkati Tuhan, bersama keluarga yang berduka, kita hendak datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus dalam ibadah ini. Kita beribadah dengan mengingat firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah 7 ayat 2. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Jemaat sidang duka yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dipersilakan berdiri dan kita mengawali ibadah pelepasan di siang hari ini dengan menyanyi dari nyanyian Mazmur 42, baitnya yang pertama dan baitnya yang ke-8. Akan berusaha rindu sungguh.
nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera kepada kita dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Inilah firman Tuhan Yesus. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Filipi pasal 1 pada ayat yang ke-21. Sebelum saya baca Alkitab dan sebentar kita merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Tuhan yang mempunyai kuasa, kami datang kepadamu dalam kebersamaan dengan keluarga almarhum Bapak Walyanto. Kami percaya bahwa Tuhan mengetahui, Tuhan melihat kesedihan, rasa kehilangan, duka yang mendalam yang dirasakan dan dialami oleh istri almarhum, juga anak-anak kekasih, cucu, keluarga besar, pun kami sekalian yang hadir di saat ini. Apalah daya kami manusia yang diciptakan oleh Engkau, yang adalah pencipta, yang mempunyai kuasa di sorga dan di bumi, mempunyai kuasa atas hidup kami manusia. Dalam ketentuan dan ketetapan Tuhan, kehilangan dan duka, tapi kami harus tunduk pada keputusan Tuhan dan tetap percaya berpengharapan bahwa semua yang Tuhan nyatakan, tetapkan adalah baik bagi kami. Semua kami pun akan kembali kepada Tuhan dalam ketentuan dan keputusan Tuhan pada waktunya. Pada saat ini, ketika sesaat lagi kami akan berpisah, akan memakamkan kekasih kami yang telah terbujur kaku ini, kami akan baca firman-Mu pada ibadah pelepasan ini. Tolong kami semua, berilah kepada kami perhatian kepada firman Tuhan, agar kami tetap ada dalam syukur, sukacita, dan penuh percaya pengharapan pada Tuhan saja. Sungguh kami yakini ada kekuatan dan penghiburan Tuhan bagi kami sekalian, khusus bagi keluarga. Dan semua kami siap dengar firman. Tolong kami juga yang hidup ini dimampukan untuk menerapkan firman yang kami dengar. Amin. Filipi pasal 1 ayat 21, saya membacanya untuk kita semua. Saya baca Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua. Kesaksian Paulus dalam penjara. Sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, saya sudah baca Alkitab dan kebenaran firman ini sering kita baca, kita juga memberitakannya, dan semua kita selalu merenungkan firman ini. Kita hidup untuk Kristus adalah bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan. Mengawali perenungan firman, saya mau baca sebuah pantun. Bulan merah di ufuk senja, burung malam di atas cemara. Syukur atas adanya orang tua, cinta mereka abadi selamanya.
Syukur harus dipanjatkan kepada Tuhan, karena Tuhan menghadirkan orang tua yang penuh cinta kasih, seorang tua yang bertanggung jawab atas hidup istri dan anak-anak, juga yang telah memberi teladan hidup yang baik untuk kita semua yang mengenalnya. Kita tidak pernah tahu, Ibu Bapak Saudara, kapan Tuhan akan memanggil seseorang untuk kembali kepadanya. Untuk itu, dalam anugerah hidup yang Tuhan beri kepada kita, kita harus bersyukur dengan kehadiran orang tua, ayah atau ibu bagi kita anak-anak. Lihatlah bagaimana proses hidup seseorang dari lahir, menjadi bayi, beranjak menjadi kanak-kanak, menjadi remaja dan dewasa, lalu berlanjut ke masa tua. Seluruh proses perjalanan hidup seseorang harus dialami dengan kehidupan atau dijalani dengan kehidupan yang benar, sesuai dengan usianya, sehingga ketika dia ada dan menjadi berkat, tapi juga ketika menjalani kehidupan itu akan menjadi bekal yang berguna dalam meniti hari depan kehidupannya. Amin. Ini bagian yang kita harus akui. Ada jemaat di Filipi, Paulus menyemangati jemaat di sana dengan menjelaskan bahwa semua hal yang dialami oleh Paulus ketika dia dianiaya, kemudian dia penjara, bukanlah rasa malu dan takut, tetapi kuri karena adanya tujuan yang baik setiap kejadian dan peristiwa yang dialami olehnya. Dan upaya-upaya menganiaya dan memenjarakan Paulus ini sebenarnya justru Injil menyebar kemana-mana. Kuasa Tuhan penuh dan Paulus sendiri semakin berani untuk menyatakan kebenaran. Untuk itu Paulus, walaupun demikian, dia berharap pada saatnya agar bisa bertemu kembali dengan orang-orang percaya latar belakang hidup seorang Paulus sebelum dia menjadi seorang yang dengan berani, penuh semangat, penuh dengan kuasa yang daripada Tuhan untuk terus memberitakan kabar baik, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dia seorang yang kejam, dia seorang yang menganiaya para pengikut Kristus, tapi oleh kuasa kasih Tuhan menyelamatkan hidupnya dalam rancangan indah Tuhan bagi seorang Paulus. Dia benar-benar dibarui oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pribadi yang hidup berani dalam kebenaran memberitakan Yesus Kristus, pribadi yang dengan setia terus dengan Tuhan Yesus, kepada istri, anak-anak, cucu, saudara bersaudara. Almarhum kekasih kita yang telah meninggal ini, ia telah mengerjakan bagian tugas kerja, karya, pelayanan, dan pengabdian sewaktu Tuhan menganugerahkannya hidup. Kita mendengarkan banyak kesan yang baik yang telah ditinggalkan oleh kekasih kita. Teladan, karya, dan perbuatan baik almarhum ayah kekasih, orang tua terkasih. Hidup anugerah Tuhan yang dijalani olehnya tidak disia-siakan. Dia mengisi waktu hidup anugerah Tuhan baginya dengan mengabdikan seluruh kehidupannya untuk melakukan setiap kerja, karya pengabdian dan pelayanan dalam kesungguhan demi kemuliaan Tuhan. Amin. Ibu Bapak Saudara, kita melihat dan mengenal sosok yang telah terbujur kaku ini.
Almarhum hidup dengan menunjukkan menampakkan loyalitas yang tinggi dalam tugas pengabdian kepada negara selama masih aktif bertugas, yang memenuhi panggilan pelayanan di gereja Tuhan sebagai seorang majelis jemaat dalam jabatan struktur sebagai sekretaris pelaksana harian majelis jemaat di Jemaat Oikumene Bahtera Injil Asko. Seorang yang bertanggung jawab penuh untuk pekerjaan pelayanan, untuk pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Bertanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga, suami yang penuh cinta kasih kepada istri, seorang ayah, bapak yang memberi teladan hidup yang baik, orang tua yang rajin. Saya baru 6 bulan di sini, Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Walyanto adalah seorang tua, orang tua yang saya temukan rajin sekali beribadah. Ya, rajin beribadah. Saya berkunjung pada saat perkunjungan pastoral untuk berjumpa dengan jemaat di awal pelayanan. Saya bercerita dengan beliau dan beliau juga mengkisahkan akan perjalanan pelayanannya, memberi motivasi untuk kami yang masih muda ini, dan sungguh luar biasa. Dalam persekutuan kaum bapa yang kita ketahui, ya, di mana di beberapa jemaat, di jemaat, ya, kehadirannya itu pasti kurang. Di rayon ini, seorang anggota PKB yang gak pernah absen itu almarhum Bapak Walyanto, yang tetap setia hadir. Tidak hadir itu kemarin karena sakit. Itu kesaksian dari anggota jemaat di rayon ini. Ibu bapak saudara yang Tuhan kasih, seorang yang sabar, penuh pengertian kepada sesama. Selama hidupnya, ia telah berusaha dan berjuang untuk memberi dan mempersembahkan kehidupan yang terbaik melalui kerja, karya, pengabdian, pelayanan yang terbaik untuk Kristus. Tak pernah almarhum menyia-nyiakan waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ia yang telah pergi, dia pergi kembali kepada Tuhan, Sang Pemberi Hidup, yang sudah menyatakan kasih nyata di tengah keluarga, tapi juga dalam kehidupan bersama dengan kita. Telah memberi kontribusi dalam kerja pada waktu aktif selama masih menjadi anggota Polri sebelum kekasih kita ini pensiun, tapi juga dalam pelayanan gereja. Hari-hari kebersamaan dalam keluarga, dalam persekutuan, dalam ikatan kerukunan, dalam hubungan persahabatan dengan teman, dengan sahabat, tiada lagi cerita, tiada lagi canda senda gurau. Semuanya telah berakhir. Hidup ibu bapak saudara memang tak abadi. Bagaikan bunga pagi mekar dan sore hari dapat layu dan lisut. Dia telah mengakhiri seluruh kehidupannya dalam setiap perlombaan hidup dengan baik. Terpujilah Allah. Kepada kita semua, kita diingatkan, janganlah sia-siakan hidup anugerah Tuhan. Kalau hari ini ibu bapak saudara dan saya, Tuhan masih kasih anugerah hidup, masih kasih kuat sehat, bahkan kita menerima sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Isilah waktu hidup anugerah Tuhan ini dengan mengerjakan pekerjaan baik dalam kesungguhan. Lakukan tugas kerja, karya, pelayanan, dan pengabdi untuk Tuhan. Yakinlah, hitungkan semua jerih lelah yang kita lakukan demi kemuliaan-Nya. Selamat Bapak Walyanto. Selamat kembali kepada Tuhan. Selamat jalan orang tua yang terbaik. Dengarkanlah pernyataan pengharapan. Berbahagialah semua orang yang mati di dalam Tuhan dari sekarang ini. Amin. Ibadah kita di rumah duka selesai.